Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Valencia Cassandra Wijaja dengan NIM 226601352. Program Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 66 Kendari. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Cara Komunikasi yang Efektif untuk Mempromosikan Produk dan Jasa. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Rince Tambunan SEMM selaku dosen mata kuliah Komunikasi Bisnis. Promosi menjadi bagian penting dalam rencana pemasaran. Ada baiknya jika sebelum berbisnis, pebisnis mampu memahami konsep atau teknik dalam melakukan promosi untuk menarik minat pelanggan. Terlebih, jika pelanggan berkeinginan untuk mencoba produk setelah melihat promosi yang ditawarkan. Dampaknya yaitu tingkat belanja konsumen bisa naik. Dalam membangun promosi, dapat dilakukan dengan menggunakan beragam media. Promosi juga tidak memerlukan cara yang mahal. Promosi bisa dilakukan dengan hal-hal sederhana, meskipun hanya dengan menyebarkan brosur, flyer, atau bahkan membangun komunikasi kepada calon pelanggan. Perlu diingat bahwa pesan yang disampaikan dalam promosi harus dapat diterima dan dipahami oleh calon pelanggan, terutama jika menggunakan strategi komunikasi. Menjalin komunikasi pada calon pelanggan adalah sama pentingnya dengan komponen-komponen lain di dalam proses penjualan. Detik-detik awal akan menentukan apakah calon pelanggan berkeinginan untuk melanjutkan percakapan tersebut atau tidak, sehingga sangat penting untuk diperhatikan mengapa menjalin komunikasi yang efektif itu penting. Cara menjalin komunikasi yang efektif antara lain, yang pertama, gunakan pesan promosi dengan bahasa yang simpel dan jelas. Pada poin pertama ini, bertujuan agar orang mudah untuk memahami maksud tujuan dalam promosi. Apabila pesan yang digunakan menggunakan bahasa yang rumit, banyak bahasa teknis, berat, dan sebagainya, membuat strategi promosi yang dijalankan tidak berjalan dengan baik dan berakibat pelanggan tidak terbentuknya persepsi pelanggan terhadap produk yang dipromosikan. Yang kedua, buat pelanggan tertarik dengan promosi yang dilakukan. Sebagai langkah awal dalam membuat calon pelanggan kagum dan tertarik dengan percakapan adalah dengan memberikan informasi suatu bidang tertentu langsung dari para ahli dari bidang tersebut. Selain itu, kita juga bisa untuk memberikan informasi tambahan atau informasi-informasi yang akurat tanpa menerka-nerka atau membuat-buat membesar-besarkan informasi tersebut. Yang ketiga, cobalah untuk memperhatikan gaya hidup calon pelanggan, memberikan tawaran produk terbaik kepada para pelanggan. Dengan begitu, pelanggan akan timbul ketertarikan lebih pada produk unggulan itu. Tentu untuk pertama kali terlintas pada pikiran calon pelanggan, apa manfaat produk itu untuk dia? Apakah produk tersebut mampu memecahkan masalah sehari-hari? Selanjutnya, memberikan informasi yang sifatnya membangun dan berdampak langsung pada kehidupan. Yang keempat, jangan hanya fokus pada produk, tetapi juga buat calon pelanggan terikat. Kebanyakan orang cenderung lebih merasa cepat bosan jika lawan bicaranya hanya berfokus pada dirinya sendiri, terutama jika hanya pada topik obrolan berfokus pada produk saja. Pada kasus seperti ini akan lebih baik jika membuat calon pelanggan untuk masuk dalam topik perbincangan. Buat calon pelanggan merasa seakan-akan menjadi titik fokus dalam perbincangan tersebut. Strategi ini akan berdampak jika mampu membangun kepercayaan pelanggan pada bisnis yang dikembangkan. Yang terakhir atau poin yang kelima, jalan hubungan erat dengan calon pelanggan. Berikan kesan kepada pelanggan mengenai produk yang ditawarkan. Hal ini dapat dimaksudkan agar produk tersebut dapat menancap kuat pada benak pelanggan. Sudah sepatutnya komunikasi yang intensif terus dilakukan terhadap pelanggan. Belajarlah untuk menggali ide-ide baru dari pelanggan dengan menanyakan pendapat mereka tentang kepuasan mereka selama berbelanja dan menggunakan produk tersebut. Selain itu, ajak mereka untuk berpartisipasi dalam pengembangan produk lainnya.
Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.